masuk pada definisi dari profesi pendidikan guru. Sebelum itu kita harus tahu dulu, pendidikan itu apa sih? Jadi, yang dikatakan pendidikan itu merupakan suatu proses timbal balik yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu terhadap alam semesta maupun sesama manusia. Sedangkan, menurut World Confederation of Organization Profession for Teaching Profession, mengatakan kalau profesi itu adalah suatu jabatan ataupun pekerjaan yang umumnya memerlukan persiapan relatif lama dan juga itu butuh kesadaran dan mempertimbangkan pribadi yang tinggi. Jadi, yang dikatakan dari pendidikan profesi guru atau PPG itu merupakan suatu program pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan S1 ke pendidikan dan non-kependidikan yang memiliki bakat serta juga minat untuk menjadi seorang guru. Namun, diiringi dengan syarat bahwa mereka harus mencapai ataupun menguasai kompetensi guru secara utuh dengan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Nah, program PPG ini nih dirancang untuk meningkatkan kompetensi untuk menjadi seorang guru, di mana itu ada mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Nah, di mana kompetensi pedagogik ini menjadi salah satu fokus utama dalam program PPG. Nah, dalam program PPL atau program pengalaman lapangan, itu merupakan salah satu mata kuliah pada pendidikan prajabatan guru untuk tujuannya untuk menguasai kemampuan keguruan yang terintegrasi dan secara utuh. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari program PPG ataupun pendidikan profesi guru. Yang pertama itu ada tujuan umum. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3. Tujuan umum dari PPG itu sendiri adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu di mana tujuan pendidikan nasional itu dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Selain itu juga untuk membentuk karakter peserta didik agar peserta didik itu berakhlak mulia dan berilmu serta kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada tujuan khusus dari program pendidikan profesi guru yang telah dijelaskan pada Permendikbud nomor 87 tahun 2013 pasal 1 ayat 2, di mana tujuan dari program PPG ini adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga menilai pembelajaran untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik. Sehingga program PPG ini juga harus mampu untuk melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Lebih jelasnya lagi, tujuan program PPG ini pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan kinerja dari guru itu. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dan persyaratan pendidikan profesi guru atau PPG. Itu merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan persyaratan pendidikan profesi guru. Nah, persyaratan merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebelum memasuki tahap seleksi. Secara umum, calon peserta PPG S1 atau D4 yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKT dalam regulasi terbaru, persyaratan ini dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu calon guru prajabatan dan guru dalam jabatan atau guru tertentu sekarang bahasanya. Nah, saya pertama itu akan menjelaskan tentang calon guru atau prajabatan. Itu persyaratannya yang pertama ada WNI, itu warga negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai guru pada data pokok pendidikan Dapodik.
Selanjutnya memiliki ijazah S1 atau D4 dengan nilai IPK minimal 3,00. Selanjutnya memiliki program studi yang linear atau sejalan dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Selanjutnya ada maksimal umur 32 tahun, memiliki surat keterangan sehat, rohani, serta bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif, nafza. Ada juga selanjutnya memiliki surat berkelakuan baik SKCK, dan yang terakhir itu menandatangani fakta integritas. Nah, selanjutnya itu ada syarat untuk guru tertentu atau guru dalam jabatan. Itu kategori ini diperuntukkan bagi guru yang sudah memiliki masa pengabdian namun belum tersertifikasi. Jadi syarat ini untuk guru yang sudah mengajar. Nah, itu pertama sudah terdaftar di Dapodik atau sistem informasi resmi lainnya seperti Simpatika untuk guru-guru yang mengajar di madrasah, itu di bawah naungan Kemenak. Selanjutnya ada syarat yang kedua, yaitu memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan UNUPTK. Selanjutnya ada itu dia masih aktif mengajar atau masih aktif bertugas menjadi guru di sekolah atau madrasah. Selanjutnya batas usia belum mencapai usia pensiun guru. Ada lagi syarat yang terakhir, itu memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang sejalan dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, selanjutnya ada prosedur penyelenggaraan pendidikan profesi guru, yaitu penyelenggaraan PPG ini dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan LPTK melalui program studi yang sesuai dengan prosedur dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu di sini saya mengutip dari Permendikbud nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, di situ ada 3 tahap. Di mana tahap pertama itu prosedurnya adalah penerimaan calon peserta. Nah, di sini proses ini dilakukan melalui seleksi nasional oleh kementerian yang terdiri Itu sebelumnya peserta sudah mendaftar dan memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Itu tahap ini isinya itu 1. Penguasaan substansi bidang ilmu. Yang kedua lulus seleksi administrasi, verifikasi berkas dan dokumen. Selanjutnya ada tes tertulis untuk mengukur motivasi calon peserta menjadi guru profesional. Yang terakhir itu khusus untuk guru tertentu atau guru dalam jabatan, itu tahap tes tertulis tidak ada, dan wawancara dikecualikan. Nah, yang untuk tes tertulis dan wawancara itu dilakukan untuk guru dalam sebelum jabatan atau prajabatan. Selanjutnya ada tahap kedua. Tahap kedua itu tahap pembelajaran di PPG. Tahap pembelajaran di PPG itu terdiri dari 2 semester dengan beban SKS atau jam mata kuliah itu 36 SKS. Beban itu minimalnya 36 SKS. Selanjutnya itu ada metode yang dilaksanakan, itu metode pembelajarannya itu ada secara tatap muka ataupun online, atau juga bisa juga kombinasi keduanya. Jadi mahasiswa datang tapi online atau sebaliknya. Selanjutnya ada struktur kurikulumnya, itu terdiri dari kelompok mata kuliah inti termasuk praktek lapangan atau PPL. Selanjutnya ada mata kuliah selektif dan mata kuliah elektif. Selanjutnya juga ketentuan khusus, guru penggerak atau lulusan PLPG diakui setara 36 SKS dan tidak perlu menempuh pembelajaran kembali. Jadi ada pengecualian untuk guru penggerak. Selanjutnya ada guru aktif tahun ajaran 2023 sampai 2024 dan peralihan jabatan diberikan setara 27 SKS. Sementara 9 SKS sisanya diselesaikan melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Nah, selanjutnya itu ada tahap ketiga, yaitu uji kompetensi atau uji akhir. Itu dilakukan setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran. Jadi tahap uji kompetensi ini kan kawan-kawan itu setelah kita menyelesaikan pembelajaran PPG. Itu ada 1. Tujuan mengukur standar kompetensi lulusan secara nasional. Kedua, bentuk ujian terdiri atas ujian tertulis dan ujian kinerja. Selanjutnya yang terakhir itu hasil peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikasi pendidikan yang diterbitkan oleh LPTK.
peserta yang belum lulus diizinkan mengikuti ujian kembali selama masa studi masih berlaku. Baik, selanjutnya itu implementasi program PPG. Implementasi PPG di Indonesia saat ini itu terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, PPG Prajabatan, itu untuk lulusan baru, dan PPG dalam jabatan. Di situ untuk guru yang sudah mengajar. Proses implementasinya mencakup beberapa tahapan krusial. Yang pertama itu pendalaman materi dan perangkat pembelajaran. Di sini analisis materi ajar atau LKO1 fokus pada konsep sulit, penyusunan perangkat pembelajaran inovatif berbasis HOTS atau RPP media LKPD, instrumen evaluasi. Penguatan materi oleh dosen untuk mengatasi miskonsepsi. Dan selanjutnya itu ada pengembangan perangkat melalui fair teaching, yang dimana mahasiswa PPG itu melakukan praktik fair teaching untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai metode penyampaian materi dan teknik penguasaan kelas sebelum praktik di lapangan. Metode kolaboratif ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman materi secara holistik sekaligus mengasah keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana kelas yang inovatif. Selanjutnya itu ada praktik pengalaman lapangan atau PPL, yang dimana PPL itu merupakan inti implementasi PPG yang memberikan pengalaman langsung di sekolah mitra untuk mengembangkan keterampilan analisis, refleksi, dan evaluasi dalam kondisi kelas sebenarnya. Melalui interaksi dengan warga sekolah, mahasiswa itu dapat menerapkan perangkat pembelajaran sekaligus mengasah kompetensi profesional sebagai bekal menjadi guru di masa depan. Yang terakhir itu ada uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG, yang dimana pada akhir program itu para mahasiswa itu mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG atau yang disebut UKM PPG sebagai prasyarat memperoleh sertifikat pendidik. Sebagai tahap akhir, mahasiswa harus menempuh dua jenis ujian. Yang pertama uji kinerja, yang kedua uji pengetahuan. Baik, yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.